Apa yang membuat seseorang semangat di dalam melakukan sesuatu? Apa yang membuat orang mau panas-panasan, hujan-hujanan? Apa yang membuat orang mau banting tulang, peras keringat setiap hari? Pasti ada sesuatu yang diinginkan dan sesuatu yang ditakutkan. Kenapa orang bekerja? Ada sesuatu yang diinginkan. Apa yang diinginkan? Nafkah, dapat uang, dapat gaji, bisa menghidupi diri, bisa menghidupi keluarga, bisa bikin rumah, bisa beli ini, beli itu. Ada harapan, ada tujuan, sehingga dia bersemangat, bahkan harus panas-panasan. Kulitnya berubah jadi hitam gara-gara setiap hari panas-panasan, keliling pakai kendaraan, atau bahkan dia jalan kaki, atau dia harus pikul beban, dia pikul karung, dia pikul beras, dia angkat galon, apapun pekerjaan itu. Kenapa dia lakukan? Ya, bahkan dia cari beban itu, dia cari, dia nawarkan diri. Apa yang saya bisa bantu? Apa yang bisa saya angkut? Apa yang bisa saya lakukan? Dia mencari beban itu. Apa yang menjadi sebab dia mau untuk melakukan itu dan bersemangat melakukan itu? Karena ada keinginan, karena ada dorongan. Apalagi sesuatu yang dia cari, yang dia lewat pekerjaan itu dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dia akan merasa senang melakukan semua pekerjaan itu. Ya. Mengapa kalau kita tengok orang-orang Jepang itu yang betul-betul disebut workaholic gitu ya, pekerja keras yang betul-betul orientasinya kerja, sampai mungkin nggak seperti kita menikmati istirahat. Mereka sampai lupa istirahat, bisa tidurnya itu bisa bahkan di jalanan. Kenapa? Karena ada target yang mau dicapai. Mereka serius, mereka sungguh-sungguh untuk meraih itu. Dan mereka takut miskin, takut dihina orang. Dari dua hal inilah mereka bersemangat untuk beramal. Nah, sekarang kita masukkan kepada bulan Ramadan. Apa yang membuat kita malas beribadah? Apa yang membuat orang dengar hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu menjadi beban, bukan sebuah panggilan cinta. Kita harus khawatir kalau sama-sama aja. Kalau keadaan Ramadan tahun lalu dengan Ramadan tahun sekarang masih sama-sama saja. Karena orang mukmin itu nggak boleh hari kemarin sama dengan hari ini. Orang yang sama hari kemarin dengan hari sekarang, hari ini disebut rugi. Orang yang hari ini lebih buruk, apalagi dari hari kemarin, disebut halak, binasa, celaka. Jadi orang mukmin harus lebih baik daripada hari sebelumnya. Nah, untuk itulah kita bawakan materi targhib dan tarhib. Targhib dari huruf ta, ra, ghain, ya, ba. Asal katanya raghaba yuraghibu targhiban. Targhib artinya dorongan, motivasi, penyemangat, ada kabar gembira, ada keuntungan di dalamnya. Itu namanya apa? Targhib. Lawannya adalah tarhib, pakai hak gede. Tarhib pakai ha besar, bukan pakai hak kecil. Kalau hak kecil nanti artinya beda lagi. Tarhib pakai hak besar artinya apa? Enggak. Nah, itu bedanya. Kalau pakai hak kecil itu nyambut Ramadan. Pakai hak kecil, tarhib Ramadan artinya menyambut dengan suka hati, sukacita, bahagia. Itu tarhib, pakai hak kecil. Nah, kalau ini bukan pakai hak kecil, pakai hak besar, tarhib. Tarhib pakai hak besar dari kata rohaba yurahibu tarhiban, itu artinya ancaman, peringatan, sesuatu yang membuat kita takut. Itu namanya apa? Tarhib. Nah, tadi yang saya cerita, orang bekerja karena pengen dapat uang, karena ingin beli rumah, itu namanya apa? Targhib. Orang bekerja supaya karena takut, kalau nggak kerja takut nggak punya uang, ya, takut kemudian nggak bisa punya rumah, apa namanya? Tarhib. Selalu hidup tuh begitu. Ada dorongan targhib, ada dorongan tarhib. Kalau nggak ada dua dorongan ini, dipastikan nggak ada semangat. Dipastikan tidak ada semangat. Kenapa sholat kita sholat yang nggak bermutu? Kenapa sholat kita pengen cepat selesai? Kenapa orang menjadi berat untuk puasa? Ada orang baru 1 hari puasa, 2 hari puasa udah kayak orang mati, nggak bisa diajak ngobrol. Ya, tidur terus. Habis subuh tidur, ketemu duhur sholat, tidur lagi sampai asar. Habis asar bangun, tidur lagi sampai menjelang maghrib. Jadi puasanya berapa menit? 10 menit. Ya, nggak ada apa-apanya, nggak ada nilainya. Tidak ada sesuatu yang dia dapatkan dari puasanya. Kata Nabi, rubba sha'im. Itu yang kata Nabi, banyak orang yang saum laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Dia nggak dapat apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan haus.
Demikian juga yang taraweh. Kalau memang tidak mau menikmati, pengen cepat sendiri daripada berkeluh kesah. Tapi kalau kita pengen ada tambahan karena hafalan kita kurang, bisa kita ambil momentum ikut berjamaah, yaitu tidak dilarang bagi perempuan untuk ikut berjamaah dan mendapatkan kenikmatan salat tarawih. Karena kata Nabi ada yang warubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahar wa ta'ab. Berapa banyak orang yang tarawih, dia tidak dapat apa-apa dari tarawihnya kecuali apa? Kecuali bergadang dan capek saja. Jadi dapatnya apa dari tarawih ini? Kesannya apa dari tarawih ini? Capek. Kesannya apa? Kelamaan. Kesannya apa? Ngantuk. Jadi untuk apa semua ibadah ini? Sedangkan di dalam ibadah-ibadah tersebut itu ada kebahagiaan, ada karunia, ada keistimewaan yang Allah siapkan. Dan sekian banyak dulu kita akan dapatkan. Di ayat yang pertama, ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama kita lihat ini ayat dari sisi keindahan bahasanya. Allah panggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ini disebut dengan nida tasyrif, panggilan kemuliaan, panggilan kehormatan bagi orang-orang yang beriman. Allah panggil dengan panggilan kemuliaan. Allah sebut orang beriman itu adalah panggilan kemuliaan. Dan yang dipanggil hanya orang yang beriman. Yang gak beriman gak dipanggil. Makanya kata orang, hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Artinya gak dapat panggilan ya. Jadi ini panggilan ibarat ibu ke anak, panggilan mesra ibu ke anak. Dan panggilan itu udah kayak langsung begitu ya, panggilan indah dari Allah Rabbul Alamin kepada kita sebagai hambanya. Kutiba diwajibkan, pakai kata kerja majhul, nggak disebutkan yang memerintahkannya, untuk menunjukkan bahwa kita sudah tahu siapa yang berhak untuk memerintahkan ini semua kepada kita. Kita ini budak, kita ini hamba, kita punya Rabb yang menciptakan kita, yang jadi sesembahan kita. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kutiba itu sama dengan wujiba, diwajibkan, tapi dia seperti lebih administratif. Makanya banyak perkara dalam Ramadan, dalam puasa ini yang ditetapkan, termasuk penetapan awal Ramadan, nanti penetapan awal Idul Fitri ya. Jadi jangan sampai awal Ramadan ini ikut ke Aceh, akhir Ramadan ini ikut ke Papua. Hati-hati ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kalimat la'allakum tattaqun ya. La'alla itu menunjukkan sebuah harapan, memberi makna harapan dan peluang menuju takwa. Artinya apa? Ini proses Ramadan yang ada puasa di dalamnya, ada harapan yang diinginkan untuk kita. Allah mengharapkan, Allah menginginkan agar kita betul-betul menjadi orang-orang yang berbeda, berubah keadaan kita, yaitu menjadi pribadi yang bertakwa. Apa targhib daripada ayat ini? Sisi targhibnya, motivasinya adalah puasa adalah undangan khusus bagi orang yang beriman, tidak undangan umum, tidak semua orang. Bahkan maaf, meskipun dia muslim, belum tentu dia keundang, belum tentu dia merasa terundang. Karena orang muslim, kata Allah, ketika ada datang orang Arab Badui, tahu Arab Badui? Arab pedalaman, dalam surah Al-Hujurat ayat 19 datang kepada Allah, qalatil a'rabu amanna. Berkata orang Arab Badui, kami beriman ya Rasulullah. Allah turunkan firman-Nya, qul lam tu'minu. Katakan Muhammad kepada mereka, kalian belum beriman. Belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi bilang aja, kami baru Islam. Jadi orang Islam tapi belum masuk iman dalam hatinya. KTP-nya Islam tapi enggak merasa terpanggil dengan panggilan ini. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami baru Islam. Kenapa ya Allah? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk di dalam hati kalian. Iman belum masuk dalam hati hati hamba itu. Sehingga apa? Dia merasa dia tidak pantas untuk mengatakan sebagai seorang mukmin. Jadi peringatan buat kita. Kita perlu untuk meningkatkan iman.
merasa bahwa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah ibn Mas'ud, setiap kali engkau mendapati ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'an, ketahuilah engkau sedang dipanggil, engkau harus siap diperintah dan engkau harus siap untuk dilarang. Nah, maka kita harus membuka hati kita bahwa ini panggilan khusus. Kalau merasa tidak ada iman, tidak terpanggil. Tapi kalau merasa beriman, ini adalah panggilan. Panggilan untuk apa? Naik derajat dari seorang mukmin menjadi apa? Muttaqin. Orang naik karir, semangat nggak? Naik karir jabatan, semangat tidak, Bu? Semangat. Dia berusaha agar karirnya dalam dunia kerjanya, di lembaganya, di instansinya bisa naik terus. Dan orang mukmin juga ada levelnya, ada tingkatannya. Kita jangan sampai dari dulu kita balik sampai sekarang nggak ada bedanya. Harus ada level peningkatan. Orang beriman itu dia mutasarrif. Mutasarrif itu apa? Selalu berubah. Walaupun berubahnya sedikit, tetapi tetap ada perubahan. Tidak stuck, tidak stagnan, tidak gitu-gitu aja dalam beribadah. Orang beriman itu ada peningkatan. Nah, level yang paling tinggi yang Allah harapkan lewat proses yang namanya ibadah puasa adalah apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa.